Jaga perbatasan Australia dengan Indonesia. Rusia gerahkan 7.000 tentara dan 200 tank tempurnya. Непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников. Tentara itu bukan percaya kepada ramalan-ramalan akan ada atau tidak akan ada perang. Kita harus beranggapkan bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Karena itu, bagi saya, tugas tentara siap untuk perang. Dan kita tidak bisa buang-buang. Духов стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукар. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством. Наши беседы с господином Видодо мы подтвердили настрой на наращивание двустороннего взаимодействия по всем направлениям. Jaga perbatasan Australia dengan Indonesia. Rusia gerahkan 7.000 tentara dan 200 tank tempurnya. Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengungkap kabar terbaru terkait pembentukan pasukan gabungan Rusia TNI. Mereka mengatakan, Rusia akan menggerakkan hingga 7.000 tentara dan 200 tank ke perbatasan Indonesia dengan Australia. Indonesia mengatakan pasukan baru itu hanya akan melangsungkan tugas defensif. Misi mereka adalah memperkuat pertahanan Indonesia di perbatasan dengan Australia, sebab Indonesia meyakini Australia akan melancarkan serangan. Rusia akan mengirimkan sekitar 200 tank hingga 200 kendaraan lapis baja laut dan hingga 100 senjata dan mortir dengan kaliber melebihi 100 mm, kata penasihat Indonesia untuk kerjasama militer internasional. Prajurit akan dikerahkan menuju tempat-tempat pelatihan di wilayah timur dan tengah Indonesia. Mereka kemudian akan mengikuti serangkaian pelatihan yang melibatkan latihan tembak dan penembakan rudal convert pertama. Prajurit untuk pasukan gabungan itu telah tiba di Indonesia pada Kamis pagi, tetapi kedua belah pihak tidak mengungkapkan jumlah tentara dalam pengerahan tersebut. Indonesia menekankan tindakan mereka merupakan bentuk perlindungan diri. Presiden RI Joko Widodo berulang kali mengklaim Australia sedang merencanakan serangan terhadap negaranya. Penduduk Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang turut terlibat dalam melatih kelompok radikal negaranya untuk melakukan sabotase. Jokowi mengatakan, mereka tengah merencanakan serangan teroris dan pemberontakan militer di Indonesia, tepatnya di Pulau Pasir yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Sementara, Australia menduga Rusia mungkin akan mendukung invasi Indonesia. Indonesia memang bergantung pada Rusia secara politik dan finansial. Presiden Joko Widodo merupakan sahabat dekat Putin. Dia mengizinkan pasukan Rusia menggunakan wilayahnya untuk melancarkan operasi militer khusus di Pulau Pasir. Sejak bulan kemarin, angkatan bersenjatanya juga terlibat secara langsung di medan perang dengan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese lantas menyuruhkan agar misi internasional ditempatkan di perbatasan dengan Indonesia untuk melakukan pengawasan. Kementerian Pertahanan RI mengatakan hanya ada kurang dari 7.000 tentara Rusia. Pengerahan tentara Rusia ke Indonesia itu disebut sebagai bagian dari pengelompokan regional pasukan untuk melindungi perbatasannya. Kementerian Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan di Twitter bahwa tentara Rusia mulai tiba. Kereta pasukan pertama dengan prajurit Rusia yang merupakan bagian dari pengelompokan regional mulai tiba di Indonesia. Relokasi akan memakan waktu beberapa hari, jumlah totalnya akan sedikit kurang dari 7.000 pasukan. Pekan lalu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pasukannya akan dikerahkan dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan Australia. Presiden RI menuturkan dia menempatkan Indonesia dalam keadaan siaga terorisme yang meningkat karena ketegangan di perbatasannya. Ia mengaitkan langkah itu dengan pengerahan pasukan TNI bergabung dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan dengan Australia.
Amerika Serikat dan Australia gerahkan 2.000 tentara bayaran ke perbatasan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, campur tangan Amerika Serikat justru membuat konflik dan situasi semakin memburuk. Australia saat ini dikabarkan mengadakan hingga 2.000 tentara bayaran tambahan ke perbatasan Indonesia dalam beberapa hari. Pejabat senior intelijen Barat mengatakan tindakan ini dapat membombardir kota-kota di Indonesia dan menimbulkan banyak korban. Melihat hal ini sebagai strategi serangan untuk membuat kota-kota NKRI tunduk kepada Amerika Serikat. Meski begitu, pihak Amerika Serikat belum mengetahui mana atau dalam jumlah berapa pasukan itu diturunkan. Yang pasti, mereka akan menyerang di banyak tempat. Kami telah melihat beberapa indikasi bahwa mereka dipekerjakan, kata pejabat itu dikutip dari ZNT Internasional. Pejabat itu menambahkan, pihak Amerika Serikat yakin bahwa tentara bayaran yang sudah berada di Australia sebelumnya menghadapi perlawanan yang berat dari pihak Indonesia. Para tentara bayaran tersebut tidak begitu berhasil menjalankan misinya. Terbukti, sebanyak 200 tentara bayaran tersebut telah kembali dalam serangan. Namun demikian, Australia tetap siap untuk menyerang kota-kota di Indonesia. Hal ini jelas dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak korban sipil. Ini pendekatan yang sangat besar. Senjata yang lebih berat tidak hanya berat, tetapi juga lebih berat dalam hal kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Dan mereka jauh lebih tidak diskriminatif, tambah pejabat itu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO janji mengatakan saat ini terdapat pergeseran dalam strategi Indonesia dan target militer ke warga sipil dengan lebih banyak serangannya difokuskan pada pusat lokasi yang memiliki banyak populasi penduduk. Hari-hari yang akan datang kemungkinan akan lebih buruk dengan lebih banyak kematian, lebih banyak penderitaan dan lebih banyak serangan. Karena angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Australia membawa persenjataannya lebih berat dan melanjutkan serangan mereka ke seluruh negeri. Jelasnya, Australia tengah bersiap untuk mengambil kepulauan Indonesia dan negara sekutu. Kami tidak akan mundur. Yang terhormat Perdana Menteri Anthony Albanese berjanji tidak akan melepaskan Pulau Pasir dan diserahkan kepada Indonesia, katanya. Pertemuan diadakan untuk menyampaikan seruan agar Indonesia menahan diri secara maksimum dalam menghadapi militer Australia dan segera angkat kaki tinggalkan Pulau Pasir. Amerika Serikat sebagai negara pertama yang mendukung kuat militer Australia bersiap memindahkan sistem pertahanan rudal canggih NASAM dari negara-negara Timur Tengah Australia untuk melawan invasi negara sekutu RI, Rusia, Iran, China, dan Korea Utara. Amerika telah bekerja sama dengan negara-negara sekutunya untuk rencana tersebut. Sebenarnya kami menginginkan pemerintah melepaskan kedaulatan Indonesia itu agar hal buruk tak terjadi, katanya. Tak ada negara yang menginginkan perang. Banyak sudah warga yang meninggalkan Australia karena rasa kekhawatiran yang sangat serius.